Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran fikih untuk kelas 7. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang sholat jamak, juga ditambah dengan sholat qashar dan jamak qashar. Siap ya? Seperti biasa, kalau mau memulai pembelajaran, biasakan berdoa dulu. Untuk kalian yang tadi pagi belum berdoa, sekarang berdoa ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mereview materi yang telah lalu ya, tentang sholat jamak. Jadi sholat jamak itu adalah sholat yang pelaksanaannya digabungkan atau disatukan. Dan sholat yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini tuh berpasangan ya. Jadi zuhur berpasangannya itu dengan asar, maghrib berpasangannya dengan isya. Tidak bisa disatukan antara asar dengan maghrib atau misalnya isya dengan subuh, itu tidak bisa ya. Nah, cara pelaksanaannya, misalnya kalian sedang dalam perjalanan nih. Kalian berangkat jam 11 siang, kemudian sampai di sana jam 4 sore. Berarti kalian ketinggalan waktu sholat zuhur. Kalian bisa menarik waktu sholat zuhur tadi, kalian tarik di waktu asar. Karena jam 4 masih ada waktu asar ya. Jadi ditarik ke waktu asar. Ya. Jadi maksud dari sholat jamak itu kalian menggabungkan pelaksanaan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, itu pengertian sholat jamak. Dan sholat jamak itu dibagi dua. Ada yang disebut jamak takdim dan ada juga yang disebut dengan jamak takhir. Jamak takdim itu artinya mendahulukan. Jadi kita mengumpulkan dua sholat fardu lalu mengerjakan sholat fardu tersebut di waktu sholat yang pertama. Jadi kalian bisa lihat panah ini ya. Kalian lihat panahnya. Ada sholat zuhur dengan sholat asar. Kalian gabungkan waktu pelaksanaannya. Karena disebut dengan jamak takdim, ya mendahulukan, jadi sholat asar ini ditarik ke waktu sholat zuhur, ke waktu sholat yang pertama. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Sama seperti maghrib dan isya. Jadi kalau kalian mau berniatnya jamak takdim, mendahulukan, berarti kalian mendahulukan melaksanakan sholat isya itu di waktu sholat maghrib. Selanjutnya ada jamak takhir. Jamak takhir itu diakhirkan. Maksudnya kalian mengumpulkan dua sholat fardu lalu dikerjakan dua sholat fardu tersebut di waktu sholat yang kedua. Kalian di sini juga bisa fokus ke panahnya. Jadi sholat zuhur dengan sholat asar nih, kalian mau menggabungkannya. Jika kalian niatnya jamak takhir, maka sholat zuhur ini dia dilakukan di waktu sholat asar, di waktu sholat yang kedua. Begitupun dengan maghrib dan isya. Jika niat jamak takhir, maka kalian melaksanakan sholat maghrib ini di waktu sholat yang kedua, yaitu pada waktu sholat isya. Itu yang dimaksud dengan jamak takdim dan jamak takhir. Nah, ini sudah Ibu bahas kemarin ya, tentang syarat-syarat sholat jamak. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi baru yang berjudul sholat qashar. Ditulisnya kasar tapi kalian membacanya qashar. Ini tuh bahasa Arab.
ya. Kalau tadi sholat jamak artinya sholat yang digabungkan, pelaksanaannya. Kalau sekarang sholat qashar. Kita langsung ke pengertiannya ya. Sholat qashar. Qashar itu secara bahasa berasal dari kata qasiro. Ini bahasa Arab ya, yang artinya meringkas atau memendekkan. Sedangkan pengertian menurut istilah sholat qashar yaitu meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Jadi yang dimaksud sholat qashar itu kita melaksanakan sholat fardu, kemudian kita meringkas rakaatnya yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu disebut dengan sholat qashar. Hukum sholat qashar juga sama seperti sholat jamak, yaitu boleh. Jadi sholat jamak dan sholat qashar ini masih dalam rukhsah yang Allah berikan kepada kita jika kita sedang dalam keadaan tertentu ya. Nah, Allah pun juga memberi keterangan tentang sholat qashar ini langsung di dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 101. Di buku paket ini pun ada ya. Kalian tinggal membacanya. Nah. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ya. Adapun sholat fardu yang bisa diqashar ialah, jadi sholat jamak dan sholat qashar itu hanya berlaku pada sholat fardu, pada sholat wajib yang 5 waktu itu ya. Kalau sholat sunnah, namanya sunnah jika tidak dilakukan pun gak apa-apa. Tapi karena ini sholat fardu, dalam keadaan apapun kalian harus melakukannya. Sholat fardu yang bisa diqashar yaitu sholat zuhur, kemudian sholat asar, dan sholat isya. Ingat, sholat qashar itu hanya boleh dilakukan pada sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya pun 4 rakaat. Berarti di sini maghrib itu tidak bisa ya. Juga subuh pun tidak bisa. Jadi zuhur, asar dan isya jika diqashar awalnya 4 rakaat, kemudian menjadi 2 rakaat. Kalau maghrib itu nggak bisa, jadi tetap saja maghrib itu 3 rakaat. Begitupun subuh, subuh pun juga tetap menjadi 2 rakaat, tidak berubah. Nah, zuhur, asar dan isya, ketiga sholat fardu ini jumlah rakaatnya itu 4 rakaat. Jika diqashar maka rakaatnya berubah menjadi lebih pendek, yaitu menjadi 2 rakaat. Sholat qashar pun juga sama seperti sholat jamak, ada syarat-syarat tertentu. Jadi sholat jamak dan sholat qashar ini hanya dilakukan pada waktu darurat ya, bukan dilakukan pada waktu kalian lapang, santai dan tenang ya. Syarat sholat qashar yang pertama, kalian sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang kalian lakukan bukan untuk maksiat. Ya, ingat maksiat itu berarti yang terlarang, yang jelek gitu ya. Kemudian yang nomor 2, perjalanan yang kalian lakukan itu berjarak jauh. Minimal, berarti kalau minimal sekurang-kurangnya ya 80,640 km atau lebih. Kemudian yang ketiga, kalian boleh mengqashar sholat jika dalam keadaan ketakutan atau perang. Kemudian dalam keadaan sakit, hujan lebat,
Hujan lebat di sini itu hujan yang membuat kalian itu takut jika terjadi bencana alam, ya. Kemudian angin topan dan bencana alam. Yang keempat, sholat yang dikosor itu sholat yang rakaatnya berjumlah 4. Tadi udah jelas ya. Qashar itu memendekkan rakaat dari 4 menjadi 2. Dan yang kelima yaitu berniat qashar sewaktu takbiratul ihram. Jadi ketika kalian melaksanakan sholat itu, niatnya pun juga kalian sudah berniat mau mengqashar sholatnya. Itu pengertian dari sholat qashar. Berbeda dengan sholat jamak ya. Kalau sholat jamak kalian menggabungkan waktu pelaksanaannya saja. Kalau sholat qashar berarti kalian melaksanakan sholat fardu tersebut meringkas rakaatnya. Yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah sekarang nih, ada yang disebut sholat jamak qashar. Kalau tadi kan ibu menjelaskan masih terpisah ya antara sholat jamak dan juga sholat qashar. Kalau sekarang ada nih yang namanya sholat jamak qashar. Nah, yang dimaksud dengan sholat jamak qashar adalah kalian melakukan sholat fardu sekaligus ya. Maksud sekaligus itu kalian di sana ya mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, juga sekaligus meringkas rokaatnya yang semula 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Hukum menjamak dan mengqashar sholat itu mubah atau boleh bagi orang yang memenuhi syaratnya. Maksud dari jamak qashar ini disatukan ya, antara jamak dan qashar itu disatukan. Maksudnya seperti ini nih, contoh. Kalian mau melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar dalam satu waktu. Berarti itu menjamak kalian ya. Kemudian kalian melaksanakan zuhur dan asar itu dijamak atau disatukan pelaksanaannya dalam satu waktu. Boleh jamak takdim diawalkan. Kalau diawalkan berarti kalian menarik sholat asarnya di waktu sholat zuhur dilaksanakannya. Atau jamak takhir diakhirkan. Berarti kalian melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Sekaligus kalian mengqasharnya. Jadi diqashar atau diringkas rakaatnya. Zuhur menjadi 2 rakaat dan asar juga menjadi 2 rakaat. Misalnya kita berniat jamak takdim qashar ya. Kalau jamak takdim kan diawalkan. Berarti kalian berniat menggabungkan waktu pelaksanaan sholat asar dan zuhur. Kalian menarik sholat asar di waktu sholat zuhur. Juga ketika pelaksanaannya kalian melaksanakan sholat asar dan zuhur tersebut hanya 2 rakaat dan 2 rakaat. Jadi udah disatukan ya sholat fardunya, juga langsung diringkas rakaatnya. Itu yang disebut dengan jamak qashar. Jadi pelaksanaan sholat jamak dan qashar itu langsung dilakukan sekaligus kedua-duanya. Nah sekarang nih ada sholat maghrib dan sholat isya. Misalnya kalian mau menariknya di waktu isya, berarti sholat jamak takhir ya. Sholat jamak takhir. Kalian menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Kalian menarik maghrib di waktu sholat isya karena jamak takhir. Juga kalian mengqasharnya. Tapi ingat maghrib itu bilangan rakaatnya 3. Jadi kalaupun dia diqashar itu nggak bisa. Jadi tetap saja kalau mau melaksanakan sholat maghrib dan isya jamaknya jamak qashar, maghrib itu tetap 3 rakaat, baru isya itu 2 rakaat. Jadi ingat jamak qashar itu berarti kalian melakukan menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu, juga sekaligus meringkas bilangan rakaatnya yang awalnya 4 menjadi 2. Nah kesimpulannya nih, sholat subuh
Kalau sholat subuh dia itu tidak bisa dijamak atau tidak bisa disatukan dengan waktu sholat fardu yang lain. Dan dia juga tidak bisa dikosor atau diringkas rokaatnya. Jadi kalau sholat subuh tetap bilangan rokaatnya itu 2 rokaat. Kalau maghrib dia itu masih bisa dijamak atau disatukan dengan waktu sholat fardu yang lain. Tapi sholat maghrib tidak bisa dikosor atau diringkas rokaatnya. Jadi sholat maghrib itu tetap dia 3 rokaat. Jadi hari ini itu Ibu menjelaskan 2 materi yang baru ya. Yang pertama tadi tentang sholat qashar, sholat yang diringkas bilangan rokaatnya dari 4 menjadi 2. Kemudian materi yang kedua itu tentang sholat jamak dan qashar. Jadi sholat jamak dan qashar itu dilakukan sekaligus. Seperti itu. Alhamdulillah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada pertanyaan boleh langsung bertanya kepada Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.